Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita di acara sekolah parenting ya Mas Adnan ya sekolah parenting dan kita malam ini mau diskusi dari sisi kedokteran sebenarnya ketika seseorang itu positif hamil apa yang sebenarnya terjadi ya dan kemudian harus melakukan apa. Jadi sebenarnya ini panduan ya untuk ke yang perempuan ketika dia sudah dalam posisi kondisi hamil ya. Nah, mungkin kita buka dulu dari organ reproduksi perempuan. Ya, di mana teman-teman sekalian, organ reproduksi perempuan itu terdiri dari organ genitalia luar, ya. Kalau di gambar ini ada vagina, kemudian organ genitalia dalam. Ada rahim, kemudian indung telur, dan juga saluran telur. Ya. Ini poin terpandangnya kelihatan nggak, Mas Adnan? Iya, kelihatan dok, jelas. Kelihatan ya, oke. Nah, kemudian pada perempuan itu, siklus setiap bulannya adalah indung telur menghasilkan satu sel telur. Ya, seperti ini. Jadi indung telur itu memproduksi satu sel telur, kemudian sel telur ini akan ditangkap oleh saluran telur. Ya. Kemudian di saluran telur inilah terjadi proses pembuahan oleh sperma terhadap sel telur. Jadi satu sperma itu yang bisa membuahi sel telur. Jadi satu sperma dan satu sel telur. Sedangkan sperma sebenarnya itu ada jutaan, ya, ada puluhan juta bahkan, tapi hanya satu yang bisa masuk. Kemudian sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma ini, dia akan membelah ya, menjadi pembelahan dua sel, kemudian pembelahan 4 sel, 8 sel, kemudian pembelahan banyak sel, morula dan blastula. Dan pada hari kelima atau hari keenam setelah pembuahan, dia baru menempel ke dinding dari rongga rahim. Ya, jadi ini Masya Allah, ya Allah ciptakan sistem reproduksi perempuan sedemikian sempurna ya untuk reproduksi manusia. Nah, kemudian kapan sih sebenarnya waktu ya untuk perempuan itu dapat hamil? Tentu ini banyak penelitiannya, tetapi secara ringkas, eh, ini data dari WHO ya menyebutkan bahwa yang paling ideal itu perempuan hamilnya itu antara usia 18 tahun sampai 34 tahun. Itu kenapa? Karena sudah banyak penelitian yang menyebutkan kalau hamilnya di usia kurang dari 18 tahun ini berisiko. Ya, ini sangat berisiko. Atau ketika pada usia 36 pun banyak ya baik dari kami jadi nah, kemudian setelah hamil dan melahirkan anak pertama, kapan ini jaraknya yang paling baik ya? Kapan jarak yang paling baik untuk hamil kembali? Jadi artinya tuh bukan bukan semakin cepat semakin baik ya, tetapi banyak rekomendasi yang menyebutkan paling ideal itu menunggu 18 bulan ya, atau juga referensi lain menyebutkan itu sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun. Jadi setelah melahirkan hamil berikutnya itu 2 tahun setelahnya paling cepat ya. Tapi kalau penghitungannya itu jarak antara melahirkan, itu yang paling ideal itu adalah 3 tahun. Ya, yang paling ideal itu 3 tahun kalau jarak antara dua persalinan. Nah, suatu saat nanti, ya, atau sekarang juga mungkin pada kesempatan kali ini ya, Bunda ada yang sedang hamil nih ya, yang sedang hamil. Nah, sebenarnya apa sih yang berubah pada ibu hamil ya, dibandingkan dengan kondisi dia tidak hamil? Yang pertama tentu rahimnya ya. Jadi Allah ciptakan rahim itu sebagai organ yang paling ya, organ yang eh, paling gampang untuk meregang ya. Bahkan meregang itu sangat ekstrim ya. Karena rahim normal itu ukurannya kecil ya, sekitar 5 cm atau 6 cm. Tapi begitu dia sedang hamil, apalagi sampai hamil 9 bulan, dia sampai tinggi sekali ya, bisa 30 atau 32 cm ukuran rahimnya ya.
Nah, kemudian apa yang menyebabkan rahim ini tidak berkontraksi ya sampai dia bertahan 9 bulan? Karena kalau dia kontraksi, tentu isinya akan keluar dalam hal ini janin gitu. Nah, pada kehamilan ada hormon yang namanya progesteron ya, progesteron. Nah, hormon inilah yang membuat rahim itu menjadi tenang gitu ya, tenang, tidak kontraksi, kemudian bertambah ukurannya dan itu aman ya sampai usia 9 bulan. Berikutnya yang berubah pada hamil itu adalah peredaran darah. Jadi pada saat hamil memang betul ya, di Al-Quran juga disebut bahwa ibu hamil itu dalam kondisi yang sangat payah ya, berpayah, saat kondisi yang payah. Jadi waktu hamil itu sistem peredaran darah itu bertambah banyak. Jadi beban jantung itu makin berat ya karena dia harus memompa darah yang volumenya itu bertambah sekitar 30 sampai 60%. Ya, makanya ibu hamil itu lelah ya, apalagi hamilnya tuh udah besar ya, apalagi udah trimester 3. Kemudian juga tekanan darahnya, kompensasinya atau konsekuensinya tekanan darahnya menurun juga. Itu karena lagi-lagi hormon yang menunjang untuk kehamilan yaitu progesteron. Jadi otot pembuluh darah itu dibuat lebih rileks, lebih terbuka, sehingga darah itu bisa ngalir dari ibu ke plasenta, kemudian ke janin. Ya, plasenta itu ari-ari.